Mau ngapain lagi sih manusia itu? Aku cinta sama Putri, Tante. Rizky pasti ngomong begitu cuma buat ngalihin perhatian Tante Nawang. Mau ngapain lagi sih manusia itu? Satu miss call dari Rizky dan satu notification. Tante Nawang jalan ke arah plaza. Kalian harus cabut, jangan sampai dia lihat kalian. Gue terpaksa pakai cara seperti ini supaya gue bisa nunda waktu sampai Citra baca WA gue. Put, nyokap lo ada di sini. Jadi Rizky lagi berusaha buat ngalihin perhatian nyokap lo. Kita harus pergi dari sini, yuk. Tak, cepetan, tak, bantuin, tak. Yuk, aduh, tak, cepetan, tak. Lebih enak kita bicara di sana ya, Ki. Baik, Tante. Tega banget sih. Berat tahu. Ya maaf Pak Regar, namanya orang lagi panik mana inget sih. Alasan aja. Untung aja kita sempat kabur sebelum Tante Nawang bisa lihat kita. Prince, mendingan sekarang kita kembali aja ke hospital, ke rumah sakit. Udah cukup deh, saya sport jantung gara-gara nemenin kamu. Iya Ran, bener kata Pak Regar. Takutnya Om Alex ngelihat yang ada kita semua kena sembur. Belum lagi kalau Bu Nawang tahu. Aduh, ya masih mending disembur. Kalau lihat flowers yang dibubarin gimana? Aduh. Nggak mungkin. Udah flowers itu kan udah kayak keluarga kedua buat gue. Nggak mungkin gue biarin bubar. Tapi guys, ngomong-ngomong, gue seneng deh. Hari ini gue bisa jadian sama usus goreng tersayang. Disaksiin lagi sama sahabat-sahabat gue. Plus Pak Regar sama cewek itu. Dinda. Iya. itu pacar gue yang bener nyebutnya. Sama Rizky juga kali. Kalau Rizky nggak ada bantuin kita, belum tentu lo berdua bisa jadian kayak gini. Iya Citra, plus manusia kulkas itu. Lo sampein ya terima kasih gue ke dia. Hampir aja gue hajar dia abis-abisan. Gue pikir dia mau nyari ribut sama gue. Belum pernah kan dia kelilipan sama itu. Ya udah, kalau gitu sekarang balik ke rumah sakit ya. Tapi lo harus cepat sembuh. ya tapi lo temenin gue kan usus goreng di rumah sakit. Nanti gue jenguk. Iya Ran, bener kata Putri. Emang sih lu baru jadian lagi indah-indahnya. Tapi kan masih ada waktu lain. Biarin Putri di rumah dulu, dia gak akan hilang kok. Iya, tenang aja sih Ran. Lagi nih si Putri juga gak mungkin kemana-mana kok. Iya kan Put? Kalian ini ya, tak tahu aja mereka lagi kasmaran. Tuh bener kata cewek itu. Ya itulah. Oke nggak tahu aja sih, gue kan pengen deket-deket sama Putri. Lo juga enak tak? Lo bisa deket sama cewek alien. Lo juga Gio deket sama cewek itu. Dia itu punya nama, sebut yang benar. Mel.
No, bukan. Siapa sih? How? Masalahnya bukan hanya itu, Ran. Kalau misalnya Putri ke rumah sakit sekarang, terus ketemu sama bokap lo, emang lo mau kalau Putri dimarahin? Ya enggak lah, Cid. Gue jadi jealous sama kalian semua. Kayaknya kalian enak ya. Atta bisa sama dia, lo bisa sama dia. Kayaknya nggak ada halangan gitu untuk percintaan kalian. Memang cinta penuh halangan, tidak pernah berjalan mulus. Contohnya seperti saya dengan my ex future wife. Ada aja laki-laki yang nikung. Sakitnya tuh di sini, sakit yang tidak berdarah. Kalian akan menghadapi rintangan, ya, halangan penuh dengan jalan yang berliku-liku dan terjal. Tapi I'm sure soon be happy ending. Rizky, perasaan kamu itu Tante bisa lihat sih. Dari perhatian kamu yang tulus ke Putri. Dan itu dari pertama kali Putri kenalin Tante ke kamu. Tante udah bisa lihat. Tapi yang namanya cinta, urusannya kan sama hati. Jadi Tante nggak bisa paksain perasaan Putri. Rizky itu anak yang baik. Dan selama ini aku lihat dia sangat tulus dengan Putri. Tapi kenyataannya Putri lebih memilih Pangeran daripada Rizky. Walaupun Pangeran sudah berkorban untuk aku dan Putri. Tapi rasanya masih berat untuk menyetujui mereka bersama. Tapi aku gak mungkin maksain perasaan Putri. Karena aku tahu cinta itu kan gak bisa dipaksakan. Aku sadar kok, Tante. Aku sadar kalau aku nggak bisa paksain perasaan Putri. Karena cinta itu nggak harus memiliki. Dan cinta itu memberi. Bukan berharap untuk diberi. Walaupun aku sama Putri cuma sahabat, bukan berarti aku nggak bisa ngelindungi Putri kan, Tante? Gak bakal ada yang berubah dari aku, Tante. Aku bakal selalu ada buat Putri. Terima kasih ya Rizky. Tante terharu sama perhatian kamu ke Putri yang luar biasa. Sama-sama, Tante. Oh ya, Tante pulang bareng aku ya. Soalnya nggak mungkin kan Tante pulang sendiri malam-malam kayak gini. Apalagi yang ngajak Tante kan aku. Iya. Semoga apa yang gue lakuin sekarang bisa bikin lo bahagia, Put. Karena kebahagiaan lo adalah kebahagiaan gue. Ayo, Tante. Iya, ayo. I love you Putri usus goreng. Yang sekarang udah jadi pacar gue. Kenapa sih harus kirim voice note segala? Kenapa nggak telepon aja? Kalau misalnya ditelepon, kan nggak bisa di-save rekaman suaranya. Tapi kalau gini, kan gue bisa denger berkali-kali.
bisa diulang-ulang. Sekarang cepetan. Bilang, I love you to pangeran. Kalau maksa sih, kan kemarin gue juga udah ngomong. Masa iya gue harus ngomong lagi? Udah deh Putri usus goreng. Gue tahu kok itu pasti ada di ujung lidah lo. Tapi sengaja lo tahan-tahan. Lagian gak ada salahnya kan kalau kita ngungkapin rasa cinta kita ke pacar kita. Ya udah deh. Gue ulang sekali lagi nih Putri usus goreng. I love you usus goreng. Ya udah deh. Gue ulang sekali lagi nih Putri usus goreng. I love you usus goreng. I love you too, batu bata. Kini semua percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Kau ubah semua rasa yang tercipta untukmu. Halo? Nah gitu dong. Kalau gitu kan gue bisa save rekaman lo tadi, terus gue bakalan ulang-ulang terus dan gak akan gue hapus dari memori HP gue. Lo tuh ya bener-bener ya, gak lagi sakit, gak lagi sehat, tetap aja maksa. Keras banget kayak batu bata. Waktu yang jawab semua, tanya hatiku. Tanya hatiku, hanya bisa tanya hati. Kamu ini apa-apaan sih Lydia? Main nyelonong masuk gitu aja. Kalau mau masuk ketok pintu dulu dong. Kalau lagi meeting gimana? Itu Lex, apa maksudnya kamu ngirim draft kontrak itu ke notarisku? Iya, jelas lah. Aku kepingin ngelegalkan semua draft kontrak perusahaan ini. Supaya kamu cepat mencairkan dana kamu ke perusahaan aku. Ya tapi kamu nggak bisa begitu dong, kamu nggak bisa ngelangkahin aku. Harus dapat persetujuan dari aku dulu dong. Maksud kamu, supaya kamu bisa terus menunda-nunda pencairan dana itu ke perusahaan aku. Buktinya apa? Sampai sekarang dana itu nggak cair juga kan ke perusahaan aku? Atau apa perlu aku harus bicara dengan Rizky dulu? Supaya kamu mau mencairkan dana kamu. Oke, aku tanya sama kamu. Kalau aku cairkan dananya, apa kamu mau janji ke aku untuk nggak ngomong ke Rizky? Tentu, kamu pegang omongan aku. Aku bisa penuhi janjiku. Jumlah hutang PT Airlangga Persada milik Pak Alex sangat besar, Bu. Kalau kita cairkan dana perusahaan kita untuk membayar hutang mereka, yang ada perusahaan kita akan mengalami defisit, Bu. Sebaiknya kita kerjasama saja, Bu, dengan PT Airlangga Persada supaya kita bisa kontrol saham dan aset secara langsung. Dengan begitu, lambat laun PT Airlangga Persada akan bisa Ibu Lydia kuasai.
kamu benar juga. Itu lebih menguntungkan. Prospek perusahaan Pak Alex sebenarnya bagus, Bu. Sayangnya, sekarang mereka terlibat dalam hutang. Saya yakin, Bu, kalau hutang-hutang mereka beres, perusahaan itu akan berjalan dengan baik seperti dulu. Ide bagus. Kalau aku benar-benar kerja sama dengan Alex, aku jadi bisa melebarkan bisnisku. Lalu pelan-pelan aku akan ambil seluruh saham dan aset milik perusahaan Alex. Dan menguasai semuanya. Oke. Aku akan minta notarisku untuk mengesahkan draft kontrak itu. Dan mencairkan dana yang kamu mau. Tapi dengan beberapa syarat. You name it. Apa syaratnya? Tolong kamu jauhkan pangeran dari Putri. Dan kamu jangan coba deketin Rizky. Apalagi sampai cerita masa laluku. Kalau itu kamu langgar, aku akan cabut semua sahamku dari perusahaan kamu. Oke. Deal. Selamat pagi, Ibu. Pagi, sayang. Ibu udah cantik banget hari ini. Aku juga mau siap-siap kerja. Put, kamu kenapa sih pagi-pagi udah senyum-senyum? Kayaknya happy banget ya. Apa karena kamu baru mimpi indah? Enggak deh, Ibu nggak yakin kamu cuma gara-gara mimpi indah. Pasti ada sesuatu yang kamu nggak ceritain ke Ibu kan? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama pangeran. Aku tahu, Ibu emang gak bisa dengar suara hati aku. Tapi feeling Ibu itu selalu kuat. Dan sebenarnya sulit buat aku kalau harus gak jujur sama Ibu. Maaf ya, Bu. Kalau aku belum bisa cerita ke Ibu, kalau aku dan Pangeran pasti bisa lewatin semuanya sama-sama. Put, Ibu itu nanyain kamu. Kok kamu malah bengong? Jadi ada hubungannya sama pangeran? Info dari teman-teman sih, katanya pangeran sekarang kondisinya udah jauh lebih baik. Makanya aku sekarang seneng, Bu, dan lega. Syukur deh kalau gitu. Ya udah, Bu. Aku mau mandi dulu ya.